Oke, sudah berhasil di YouTube. Teman-teman, bagi yang sekali lagi yang kesulitan bergabung lewat Zoom, saya bisa dibantu juga. Akan saya kirimkan link streamingnya via kolom chat agar nanti kalau ada rekan-rekan yang lain yang mungkin satu lembaga dengan Bapak Ibu sekalian bisa diberikan link YouTube-nya agar bisa ikut sama-sama belajar ya. Meeting the chat center. Ini sudah masuk. Lepas dulu yang izin saya ke channel Telegram. Baik, sebentar saya cek lagi. Teman-teman, sekali lagi saya dibantu cek koneksi suara kemudian video. Barangkali kalau ada gangguan ataupun kualitas yang kurang baik, saya dan tim bisa di notice ya. Dikasih pas suaranya, aduh, seperti merobot. Oke, karena sudah pukul 19.34 waktu Indonesia Barat, saya izin memulai kegiatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Tadi masih sapa-sapa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dari Sabang sampai Merauke sudah berkenan menghadirkan diri, meluangkan waktu, meluangkan energinya di sela-sela kesibukan, di sela-sela waktu istirahatnya pada malam hari ini untuk bisa berkumpul, sama-sama belajar, sama-sama sharing bersama. Nanti kita akan ditemani oleh teteh-teteh cantik dan pintar. Saya manggilnya teteh nanti. Akan saya munculkan di waktu yang tepat. Sekali lagi terima kasih buat kedatangannya dan mohon maaf perlu kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di waktu hari Minggu kemarin agenda kita yang seharusnya bisa kita laksanakan harus digeser pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas doa dan dukungan serta support dari Bapak Ibu sekalian yang membalas pesan dari admin satu persatu. Didoakan semoga lancar, semoga Bu Raninya sehat, tidak ada kendala. Luar biasa sekali dan saya tidak mengira apa ya keikhlasan dan ketulusan Bapak Ibu sekalian membuat akhirnya pada hari ini di data kami telah terdaftar hampir 380-an peserta dari Sabang sampai Merauke. Oh siap. Baik, supaya apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan membawa kita lebih diri lagi, kemudian ilmu yang akan membawa manfaat untuk putra-putri, siswa-siswi kita di kelas. Mari sama-sama kita buka dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak. Silakan sekali lagi buat Bapak Ibu yang terkendala untuk mengikuti melalui Zoom, silakan bisa mengikuti via YouTube. Saya mau meminta biar di sini ya, biar nggak saya sendiri sih.
Assalamualaikum Teh Hani. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bajunya kok senada ya sama saya ya. Oh iya, betul. Senada ya. Kita nggak janjian ya bajunya ya. Sehati berarti ya. Yes. Enggak, karena Terani kan lihat backgroundnya hijau, pasti di lemarinya melihat baju apa yang cocok nanti ya. Betul sekali. Saya juga mau pakai warna hijau tapi kan nanti warna hijau backgroundnya. Nanti saya mau nggak kelihatan kepalanya aja. Oke, Terani gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat dan semangat nih. Alhamdulillah. Eh, Senang banget bisa apa ya menyapa nih. Mau nggak sabar mau menyapa Bapak Ibu guru hebat di ruangan Zoom pagi malam ini ya. Dan Malam kayak ada ini. di YouTube ya. Ada di YouTube ya, Pak. Malam boleh malam, tapi semangatnya tetap pagi. Ah, benar banget sepakat Gitu ya. ya. Oke. Terakhir ini ya, apa namanya, sehat betul ya, karena kemarin kan habis dari perjalanan cukup jauh dan melelahkan mungkin. Iya, untuk itu saya mau apa ya, mengucapkan permohonan maaf gitu ya kepada Bapak Ibu guru semua gitu yang mungkin sudah menunggu-nunggu di hari Minggu kemarin, tapi Ya, ada kondisi yang di luar kendali sehingga tidak memungkinkan gitu ya. Sudah ya, diusahakan semaksimal mungkin begitu untuk mau tetap dijalankan, tetapi ternyata eh, eh, lebih baik ketika pertimbangkan kembali perlu sepertinya mengganti waktunya. Tapi mudah-mudahan tetap ada pelipur laranya ya Bang Rido ya sepertinya. yes. Pelipur laranya nanti ketemu lagi sama Terani di sesi berikutnya buat Bapak Ibu sekalian ya. Jadwalnya Mm-mm. menyusul tapi karena beliau ini kan cukup padat jadwalnya. Kalau saya mah tiap hari mah bisa diakses ya. Kalau Tehran ini harus janjian lama dulu baru bisa. Tapi karena beliau sudah menjanjikan pelipur laranya, lebih mudah Siap, nagih-nagihnya. siap. Bang Rido siap. Oke, Tehran ini sudah siap? Insya Allah siap. Ini ada yang raise hand nih kayaknya Bang Rido. Masih ada yang Oh raise hand. iya, nanti biar ini memang sengaja ini pemanasan resennya ya. Kalau biasa di kelas offline itu senam-senam dulu gurunya. Jadi Oke. yang senam ini emoticonnya. Asumsi saya sih ini. Buat teman-teman bagus sekalian, nanti jika ada ingin disampaikan, boleh chat dulu atau bilang, Mas, saya mau tanya via mic, ya akan kami persilakan. Gitu ya Terani ya. Oke, Siap. saya belum memperkenalkan Terani ini ya, atau kenal sendiri nanti ya. Biar seperti MC profesional, saya perlu mengenalkan Terani. Bapak Ibu sekalian, beliau Ani Indrani Kusuma, menurut pengalaman saya dan setahu saya ini ya, nanti mau dikoreksi aturannya. Beliau adalah prinsipal dari Sekolah Murid Merdeka. Selain itu, justru yang eh, saya kenalnya bukan dari SMM malah, malah praktisi hipnoterapis, sertifikat NLP. Kalau ditulis banyak ini jabatannya, sama sertifikasinya. Dan karena tidak cukup, jadi saya mohon izin Tehani untuk menyampaikan memanggilnya Tehani aja. Oh, dan beliau sudah lama sekali berkecimpung di dunia pendidikan dan sempat nulis beberapa buku ya Tehani ya. Nanti boleh kalau pengen tahu, pengen kepo beliau, kemudian perkenalan dan menyambung silaturahmi via media sosial, silakan follow link di bawah ini. Gak ada, nanti biar ketik sendiri sama orangnya. Bisa di search di IG, ada kalau nggak salah, nah sama namanya. Nah, ini Indrani Kusuma, di Facebook juga sama, di LinkedIn juga sama. Silakan di-follow biar dapat insight-insight menarik, sama jika beliau saat ada sesi mengisi mungkin topik yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu Guru sekalian, bisa langsung ikutan. Begitu, Terani, selamat membersamai. Saya juga akan di sini, Pak.
kepada Oke. Teh Hani kami persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Bang Rido, undangannya juga. Happy banget nih bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat pagi, kok kan pagi terus ya, malam ini gitu ya. Biasanya ngisinya pagi gitu ya, malam gitu ya, tapi semangatnya sih tetap pagi sih ya. Ya, oke. Bang Rido mau konfirmasi dulu waktunya sampai jam berapa nih? Takutnya Sampai pagi kalau bisa. sampai pagi ya. Betul ya Oke, Bapak ya, sampai pagi ya. kasihan Enggak, nanti enggak, enggak. Bapak Ibu. Nanti dijadwalkan memang sampai jam 9 Oke. Bapak Ibu, karena kami ngelihat ada yang teman-teman dari waktu Indonesia Tengah, ada yang dari waktu Indonesia Timur, itu sudah malam banget ya. Kalau di waktu Indonesia Barat sudah jam 9, ada yang 10, ada yang jam 11. Besok harus berjuang lagi, Iya. jadi biar istirahat dulu. Nanti kalau belum puas ketemu sama Terani, kan ada sesi kedua nanti. Oke, siap. Sesi pelipur lara ya, sesi buat Ya, apa? Bonus nih buat Bapak sesi Ibu guru bonus. hebat. Ya, oke deh. Baik kalau gitu kita akan mulai mungkin ya Bang Rido. Terima kasih atas Yes. kesempatannya. Uh, mau menyapa Bapak Ibu guru hebat. Di sini betul-betul semuanya Bapak Ibu guru ya. Ada nggak yang bukan guru di sini? Ada? Ada mungkin sekaligus orang tua, wali murid dan Oh. wali guru. Oke, wali murid dan wali guru ya. Oke, baik. Jadi saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini ini adalah pribadi luar biasa. Kenapa? Karena mau menggunakan waktunya gitu ya, menginvestasikan waktunya untuk belajar sesuatu di malam hari seperti malam ini gitu ya. Mungkin orang lain memilih malam-malam tuh enaknya ngapain sih Bapak Ibu? Eh, enaknya rebahan ya, enaknya mungkin leyeh-leyeh gitu. Tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar sesuatu malam hari ini gitu ya. Um, Mudah-mudahan gitu ya kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, berkah, nggak cuma untuk diri kita, Bapak dan Ibu, tetapi juga buat anak-anak didik kita. Waduh, itu kata Pak Sarifudin, rebahan sama ayang beb katanya ya. Oke, baik. Jadi eh, senang banget bisa ketemu sama Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini gitu ya. eh Pengen menyapa tadi udah ini ya, udah disebutin dari mana aja nih ya. Ada yang dari mana nih? Macam-macam nih. Eh, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Makassar. Wah, dari mana-mana ya, macam-macam ya di seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke kalau kata Bang Rido ya. Oh, dari Rupat Riau. Oke. Wah, malam ini enaknya menyimak pituturnya Rani. Wah, terima kasih. Mari kita belajar bersama. Blitar hadir. Wah, luar biasa ya. Dari Sabang sampai Merauke ya ada di sini. Dari Langkat Sumut, dari Kuningan. Wah, dari Kandangan Kalimantan Selatan, Sukabumi. Aduh, sama kayak saya juga aslinya dari Sukabumi gitu ya. Ada yang dari Sukabumi, ada yang dari Palu, wah, dari Sumbawa Barat, NTB, dari Depok, dari Kediri, Binjai, Sumut, dari Taliwang, Sumbawa Barat, NTB, Lampung, Jayapura, Lombok Timur, Sorong, Papua Barat Daya, Kota Blitar, musafir dari Bima NTB, wah, Kutai Kartanegara, Palembang, Kebumen, Bekasi nih ya, sama-sama nih. Saya juga sekarang tinggalnya di Bekasi ya, di luar bumi ya. Oke, Balikpapan, Kediri. Wow, orang Sukabumi selalu cantik seperti ini ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, alhamdulillah. Ya, dari Kabupaten Malang, dari Mataram, Bangkalan Madura, Dompu NTB, Boyolali. Wah, ramai sekali nih malam hari ini ya. eh dari Buru Maluku ya, Palu. Oke. Gunung Tambora. Wah, Palu ya. Masya Allah, banyak sekali ya dari
Kabupaten TTS NTT, Tangsel, wah, Lotim, Banyuwangi, waduh, dari suka apa nih kamu? Sukabumi kali ya. Dari Kabupaten Bima, oke, NTB, Masya Allah banyak ya. Luar biasa, Bapak Ibu semua di sini adalah pribadi-pribadi hebat dari berbagai daerah di seluruh Indonesia gitu ya. Saya sangat apresiasi sekali kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini, senang berkenalan gitu ya. Saya mau ngajak Bapak Ibu untuk main-main sedikit boleh? Wah, di sini sih udah banyak ya yang buka kamera nih, udah ada Pak Agus, Bu Mustakimah, Bu Lina, Bu Andriani, Bu Siti Jubaidah, halo Bu Siti Jubaidah. Wah, semangat sekali nih di ruangan yang berwarna pink ya. Eh, Pak Musafir, Pak Dani, Bu Subandiah, Pak Ade, Bu Endang, Bu Siti, Bu Mesuji, Bu Guniati, Bu Riadel Janah, Bu Trifonia, Pak Alfonsus, Bu Sartika, Bu Siti Marpuah, Pak Taufik, Saleh, Bu Wahyu. Wah, banyak ya. Ini yang kelihatan di layar ya. Boleh silahkan buka kameranya. Kita mau main-main sedikit, boleh? Mau nggak main-main sedikit malam hari ini? Sebelum kita mulai ya, biar kita panas nih malam hari ini ya. Oke, nah saya mau ngajak Bapak Ibu guru semua untuk kita main tembak dor. Ada yang pernah coba main tembak dor? Oke, kalau belum ya kita akan coba main tembak dor untuk menghangatkan suasana pada malam hari ini. Kalau saya bilang dor, nanti Bapak Ibu bilang dor. Coba ya, boleh unmute gitu ya, tapi pasti rame ya ratusan orang di sini. Nggak apa-apa, ya kita ribut sedikit gitu ya malam hari ini biar panas. Oke, coba ya, coba kita tes ya. Dor, gerakan Dor. dor. Oh, Wah, gitu ya. Dor. Sip, habis itu mute lagi ya. Dor. Oke, sip, bisa ya. Dor. Oke, mantap, mantap, mantap. Nah, Dor. Kedor. oke, baik. Selanjutnya, kalau saya bilang boom, jawabannya Boten kita ya. Ayam. boten Bang. Sampun. Coba ya. Boom. Boom. Ya, oke. Selanjutnya, kalau saya bilang jawabannya nggak kena. Nggak kena. Oke, coba ya. Coba ya. Dudur. Nggak nggak kena. Oke, bisa ya, Bapak Ibu semua ya. Oke, namanya apa? Kita akan coba. Silahkan berkonsentrasi ya. Saya akan menyebutkan apa? Bapak Ibu silahkan bergerak dengan ekspresi ya. Siap ya. Are you ready? Ready ya? Yes, I'm ready. Coba. Dor. Benar, Bu. Berani. Ya. Oke. Dor. Enggak kena. Ya. Kayak di film Matrix ya, nggak kena sama itunya apa namanya pelurunya ya. Coba lagi ya. Kenapa? Boom. Nah ya. Nggak kena. Gitu ya. Oke, baik. Gak akan lama-lama ya ice breakingnya. Tepuk tangan dulu deh semua. Oke. Baik. Terima kasih ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk ice breakingnya. Sebentar aja gitu ya. Ada yang di WIT dan WITA ya. Di WITA. Oke, baik. Ini teman-teman Bapak Ibu dari ice breaking
Kan sebetulnya mau ngajak Bapak Ibu guru untuk ngapain sih? Untuk kita apa? Buat biar apa? Biar fokus? Biar apa lagi? Biar apa kira-kira? Informasi Ah, mengikuti instruksi apalagi? Macam-macam ya. Tak untuk apa lagi? Konsentrasi. Konsentrasi. Lagi. Agar limbik otaknya bisa terbuka dan bisa paham. Oke, otaknya terbuka dan bisa paham. Oke, terima kasih jawabannya. Nyupri ilmu Kak. Waduh, waduh apa tuh? Oke, jadi dari ice breaking singkat barusan boleh di mute dulu ya. Oke. Jadi dari ice breaking barusan sebetulnya unmute. Oke, saya juga unmute ya. Oke, dari ice breaking barusan tadi sebetulnya ada 3 jenis orang gitu ya. Ada filosofi mendalam dari ice breaking barusan. Di dunia ini, Bapak dan Ibu guru, ada 3 jenis orang. Ada berapa? Ada 3 jenis orang ya. Orang yang pertama itu kalau dikasih tantangan, halangan, rintangan gitu ya, ketika dikasih boom, maka jawabannya apa tadi? Gitu ya. Itu tuh apa sih? Jadi tipikal orang yang pertama ini ketika dikasih tantangan, hambatan, rintangan, amanah, tanggung jawab baru gitu ya, hal yang menjadi challenge gitu ya, itu memilih itu justru malah merasa overwhelmed, merasa tidak bisa langsung menyerah gitu ya, gitu ya. Oke, tapi ada nggak kira-kira Bapak Ibu yang mengenal orang yang tipikal orang seperti itu ya? Nah, itu tipikal orang yang pertama. Orang yang kedua adalah ketika dikasih, ketika didododododododor, jawabannya apa? Nggak kena, nggak kena, nggak kena ya. Jadi itu tuh kalau ada tantangan, amanah baru, challenge gitu ya, masalah gitu, itu memilih untuk kalau bisa jangan saya yang dikasih tanggung jawab itu dia aja, orang lain aja gitu ya. Nah, itu tuh sesuatu yang mungkin ada ya tipikal orang yang seperti itu di dunia ini. Tapi ada juga tipikal orang yang ketiga, Bapak dan Ibu. Jadi tipikal orang ketiga itu ketika dikasih door, jawabannya apa? Door ya. Door itu eh, apa ya istilahnya kalau kita dikasih tanggung jawab, amanah, hal baru, challenge nih gitu ya, tantangan gitu, itu kita memilih untuk inisiatif, proaktif, mencari cara untuk mengambil tanggung jawab, belajar sesuatu, mengupgrade diri supaya kita jadi lebih mampu untuk menguasai masalahnya gitu ya, mencari cara untuk mengelola dan menemukan solusi supaya bisa menyelesaikan problem yang ada gitu ya, dan bisa belajar sesuatu dari sana. Oke, itu mudah-mudahan ada apa ice breaking yang bisa bermanfaat ya buat Bapak dan Ibu. Oke, baik. Saya boleh ini ya, ini Mas Bang Rido masih sharing computer sound. Saya Oh yes. izin untuk share screen ya. Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat, Bapak dan Ibu? Nah, Sudah. jelas ya. Baik. Saya izin untuk share screen Bapak dan Ibu, Bapak Ibu guru semua di sini. Bapak Ibu guru hebat ya. Kita malam ini akan membahas tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, tadi kita udah ice breaking gitu ya, udah dapat sesuatu mudah-mudahan udah menghangat gitu ya, dan kenal tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu guru gitu ya. Tadi sudah dikenalkan oleh Bang Rido juga gitu. Saat ini saya sangat antusias gitu ya untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru yang mau belajar gitu ya, mau mengupgrade dirinya gitu. Saat ini saya aktif sebagai pelatih gitu ya di kampus Guru Cikal, di kampus Pemimpin Merdeka. Saat ini diberikan beberapa amanah juga gitu ya di dunia pendidikan pastinya gitu ya. Saat ini saya
eh, eh, ada di sekolah Murid Merdeka begitu, tepatnya di Cibubur, diamankan sebagai kepala sekolah dan juga koordinator kegiatan konseling, dan selalu antusias memfasilitasi Bapak Ibu pendidik untuk merancang pengalaman belajar yang interaktif, menyenangkan dan bermakna begitu ya. Dari apa? Memang suka sekali dengan dunia pelatihan gitu. Alhamdulillah diamanahin juga sebagai narasumber untuk program sekolah penggerak Kemendikbud, banyaknya tentang keterampilan sosial emosional, keterampilan coaching, bimbingan dan konseling gitu ya. Suka betul banget ketemu sama Bang Rido sih di dunia pengembangan diri gitu ya, NLP coaching, training, hipnoterapi begitu. Suka nulis juga gitu ya pengalamannya dari sebagai school counselor gitu ya, guru untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya, sempat untuk personal development di sekolah Cikel dulu. Saya juga dosen gitu ya di sebuah kampus, uh, dan saat ini di Sekolah Murid Merdeka sih gitu. Banyak sekali pembelajaran, sangat suka belajar gitu ya, dari mulai NLP, mindfulness, emotional intelligence gitu ya, um, aktif di berbagai komunitas juga gitu, dan selalu semangat gitu untuk bisa berbagi gitu ya lewat pelatihan gitu ya, coaching gitu, maupun lewat tulisan gitu ya. Beberapa tulisan saya sudah diterbitkan di beberapa buku, kurang lebih ada 11 buku yang di mana tulisan saya ada di dalamnya gitu ya. Nggak jauh-jauh dari dunia pendidikan dan juga pengembangan diri sih Bapak dan Ibu. Jadi memang background saya dari psikologi Universitas Indonesia, dan selalu happy gitu kalau berhubungan dengan dunia psikologi, pengembangan diri dan juga pendidikan. Salam silaturahim buat Bapak Ibu guru semua. Kalau mau bersilaturahmi, ini kontak saya, email saya di rani.indrianikusuma@gmail.com, atau mau ke Instagram, komen Instagram Bapak Ibu, saya di @ranikusuma. Nanti boleh kita saling saling follow ya Bapak dan Ibu guru semuanya gitu ya. Saya sering membagikan aktivitas seminar, webinar yang saya biasanya adakan gitu ya, atau saya di sana memberikan materi biasanya itu di Instagram @ranikusumah ya, boleh nanti bisa follow-follow gitu. Atau di Facebook, yang pakai Facebook saya di Rani Indrayani Kusumah 2, atau yang pakai LinkedIn mungkin Bapak Ibu guru di Rani Indrayani Kusuma gitu ya, atau ya bisa via WhatsApp untuk japri juga bisa di nomor WhatsApp tersebut ya, di 0878 8377 5051. Selalu happy kalau kita bisa berdiskusi gitu ya, kita bisa bersilaturahim, belajar sesuatu, sharing, berbagi di seluruh Indonesia gitu ya. Senang sekali kalau bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat buat Bapak Ibu guru semua. Oke, sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu guru untuk kuis dulu ya. Kita mau kuis sebentar nih, Bapak Ibu guru boleh jawab di kolom chat ya. Pertanyaan pertama, kita kan mau bahas tentang diferensiasi pembelajaran nih. Bapak Ibu guru boleh tulis di kolom chat pendapatnya Bapak Ibu guru ya. Oke. Kelas diferensiasi, pernyataan pertama nih, kelas diferensiasi perlu banyak guru karena masing-masing kebutuhan belajar pelajar harus dilayani secara individu. Setuju atau tidak setuju? Boleh ditulis di kolom chat. Kira-kira siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju? Wah, setuju. Oke, tidak setuju. Wah, boleh sekalian alasannya ya. Setuju karena apa, tidak setuju karena apa? Boleh. Kelas diferensiasi itu perlu banyak guru karena masing-masing kebutuhan pelajar harus dilayani secara individu. Ya, Ibu Wilis, silahkan. Kenapa nih? Raise hand ya. Kenapa nih? Setuju atau tidak setuju, Bu Wilis? Bu Wilis, raise hand ya. Mau menyampaikan sesuatu, Bu Wilis? Atau Jika ingin open mic boleh. boleh. Ayo, sudah nyala mic-nya. Bu Wilis?
Tidak Mau, setuju, Bunda. oh, kenapa Ibu Wilis tidak setuju? Karena setiap guru kan bisa memegang beberapa anak, Mm-mm. asalkan dia bisa me- situasi, mengkondisikan situasi, bisa membuat anak-anak nyaman dalam pembelajaran. Mm-mm. Jadi kita tidak perlu memerlukan guru-guru yang banyak jika menghadapi siswa yang bisa menerima pembelajaran yang telah disampaikan guru kepada anak. Oke, wah, terima kasih jawabannya Ibu Wilis. Wah, Sama-sama, Bunda. terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ini sepertinya banyak yang sepakat sama Bu Wilis nih, tidak setuju katanya nih kata Bu Aini katanya tidak setuju karena sebagai pendidik harus bisa mengenali karakter siswa masing-masing sehingga bisa menggunakan metode ajar sesuai kebutuhan siswa. Oke. Tidak setuju kata Bu Trifonia Beai. Tidak setuju karena setiap kelas sudah dibagikan berdasarkan kebutuhan belajar. Bu Siti tidak setuju karena pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk pemenuhan kebutuhan siswa. Oke. Pak Gunawan juga tidak setuju karena yang berdiferensiasi itu hanya konten atau metode pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid. Tidak setuju, tapi ada juga yang setuju nih. Setuju karena setiap individu memiliki kebutuhan berbeda nih ya. Ada yang bilang setuju karena memerdekakan siswa dalam memilih kebutuhan siswa dalam pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa masing-masing. Oke, ada yang bilang tidak setuju karena sejatinya tiap kelas pasti memiliki keanekaragaman karakteristik peserta didik. Bukan gurunya yang harus jadi banyak, tapi metode model dan strateginya yang harus beragam. Wah, terima kasih Bu Gita. Pak Ade tidak setuju karena satu guru namun bisa mengatasi semua siswa yang berbagai karakter siswa yang berbeda. Oke, terima kasih Pak Ade. Bu Andriani tidak karena kita guru profesional di awal sudah memetakan kebutuhan peserta didik. Wah, mantap ini mah ya. Oke. Bu Hanik tidak setuju karena guru harus mengetahui gaya belajar siswa. Oke, wah tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Banyaknya tidak setuju ya, tapi ada juga yang setuju. Oke. Oke, tidak setuju karena sulit untuk mengembangkan kemampuan guru dalam menangani siswa, macam-macam ya. Tidak setuju karena satu guru saja sudah cukup untuk melakukan pembelajaran diferensiasi karena sudah memahami kebutuhan siswa yang beragam. Oke, wah, terima kasih nih jawabannya ya. Tidak setuju karena setiap guru memiliki style mengajar berbeda, setiap guru bisa juga memenuhi sesuai ke karakter siswa. Oke, wah banyak ya jawabannya. Terima kasih nih, udah aktif nih. Kita coba cek ya. Setuju atau tidak setuju? Kita cek ya. Tara. Nah, jadi kelas diferensiasi perlu banyak guru karena masing-masing kebutuhan belajar pelajar harus dilayani secara individu itu adalah miskonsepsi ya. Jadi sebetulnya nggak perlu banyak gurunya Bapak Ibu gitu ya. Yang benar sebetulnya keberadaan satu orang guru yang cerdas dalam berperan sebagai pembimbing belajar pelajar dan punya kompetensi kelas pun memadai sebagai pelaku strategi diferensiasi. Jadi kalau kita gurunya cerdas, mampu, tahu, menguasai cara strategi diferensiasi, maka tidak perlu ada banyak guru gitu ya. Kalau satu kelas ada 24 anak, apakah harus 24 guru? Kan tidak ya. Kalau itu berarti private kalau satu-satu gitu ya. Uh, maka sebetulnya tidak seperti itu ya. Oke, jadi jawabannya adalah satu orang guru saja sudah cukup gitu ya. Sebetulnya untuk membimbing melakukan strategi diferensiasi. Oke, selanjutnya. Diferensiasi berarti perlu banyak varian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Malah jangan-jangan satu anak tuh harus dibuatin satu RPP. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Silahkan ditulis di kolom chat. Setuju atau tidak setuju? Diferensiasi itu berarti perlu banyak varian RPP-nya gitu ya. Jangan-jangan satu anak harus satu RPP. Nah, setuju atau tidak setuju? Ayo. Tidak setuju, kata Pak Wahyu. Bu Mustakimah, tidak, RPP hanya untuk satu proses pembelajaran. Oke, tidak setuju. Tidak setujunya kenapa? Bapak Ibu, tidak setujunya silakan ditulis. Kenapa tidak setuju? Kenapa nih tidak setuju? Apakah RPP-nya juga satu anak satu RPP? Tidak. Kenapa tidak? Boleh, silahkan disampaikan. Kenapa tidak setuju? Kenapa ya tidak setuju? Ada?
Mungkin ada yang mau unmute, silahkan. Oh, kata Pak Erwin katanya karena RPP digunakan untuk semua. Oke. Kata Bu Dewi terlalu banyak beban administrasi kalau satu anak satu RPP ya. Aduh ya. Aduh gimana ya kalau harus kayak gitu ya. Terus apa? Tidak setuju diferensiasinya bisa Pak Dharma ini ya. Tidak setuju diferensiasinya bisa dijelaskan dalam satu RPP. Selain itu, jika RPP-nya terlalu banyak mengakibatkan guru gak jadi merdeka. Iya betul ya, Pak Dharma ya. Tidak setuju karena RPP untuk semua anak, bukan untuk satu anak, kata Bu Teresia ya. Thank you. Tidak setuju, cukup satu RPP saja, tetapi metodenya yang bervariasi. Wah, thank you Bu Ayu ya. Tidak setuju karena RPP cukup satu, yang harus dikembangkan adalah strategi dan pendekatan yang digunakan oleh guru. Yes, Bu Filora. Tidak setuju karena RPP hanya satu saja dalam proses pembelajaran. Iya. Tidak setuju karena satu RPP sudah bisa mencakup beberapa karakter anak. Tidak setuju karena gurunya nanti bingung saat ngajar di kelas. Iya, tidak setuju. Satu RPP untuk semua, gitu ya. Oke, satu RPP memuat seluruh kegiatan. Tidak setuju kalau diferensiasi harus setiap anak dibuatkan satu RPP. RPP cukup satu untuk semua siswa yang berbeda metode atau pendekatannya saja. Mantap nih ya. Tidak setuju karena satu materi pembelajaran bisa dijadikan beberapa RPP dengan metode pembelajaran yang berbeda, tetapi menarik minat anak untuk mengikuti pembelajarannya. Wah, mantap. Tidak setuju karena kalau dilakukan seperti itu justru gurunya yang tidak merdeka gitu ya. Tidak setuju RPP harus sudah mewakili semua karakter siswa, tetapi metode dan model belajar yang disesuaikan siswa hanya guru yang bisa berinovasi. Oke, wah banyak ya. Tidak setuju ya, kebanyakan tidak setuju. Kita cek, recheck. Jeng, jeng, jeng. Oke. Miskonsepsi diferensiasi berarti perlu banyak variasi RPP, malah jangan-jangan satu anak harus dibuatkan satu RPP. Itu adalah miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus satu anak satu RPP gitu ya. Gimana nggak kebayang riuhnya gitu ya. Kalau guru harus nyiapin satu anak satu RPP gitu. Ya, dengan RPP kan sebenarnya kita memiliki struktur untuk memastikan semua unsur tercakup lengkap. Di dalam RPP kan ada tujuan belajar, ada langkah-langkah kegiatan, ada apa-apa saja yang diperlukan, termasuk dengan strategi diferensiasi. Itu strategi diferensiasi itu penting ada di dalam RPP supaya kita jadi punya visi nanti tuh di kelas tuh akan seperti apa gitu ya, ada strategi apa saja yang akan kita lakukan. Oke, wah terima kasih nih jawabannya. Satu lagi deh nih, diferensiasi pembelajaran hanyalah sebuah teknik pengelompokan pelajar. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Silahkan ditulis di kolom chat. Diferensiasi itu cuma sebuah teknik pengelompokan pelajar aja sih sebenarnya. Setuju atau tidak setuju? Dan sebutkan alasannya. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ayo. Apakah benar diferensiasi pembelajaran hanyalah sebuah teknik pengelompokan pelajar? Setuju atau tidak setuju? Kasih tahu alasannya. Bisa jadi, kata Bu Lina ya. Oke, yang lain, ayo masih bingung? Diferensiasi pembelajaran hanyalah sebuah teknik pengelompokan pelajar. Nih, perhatikan katanya ya. Pernyataan ini benar atau tidak, setuju atau tidak setuju. Diferensiasi pembelajaran hanyalah sebuah teknik pengelompokan pelajar. Nah, wah udah ada jawabannya nih. Padarna Yudhistira Putra dari Riau. Tidak setuju. Selain sebagai teknik pengelompokan pelajar, tapi juga metode untuk mengoptimalkan potensi peserta didik. Wah, thank you, Pak Dharma. Bu Bunyati, tidak setuju, tapi untuk melayani anak sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, wah. Tidak setuju, apa nih alasannya Pak Dani? Bu Hanik tidak setuju bukan teknik mengelompokkan, tapi pendekatan terhadap gaya belajar siswa. Oke. Tidak setuju karena dengan pembelajaran berdiferensiasi bisa memudahkan siswa untuk ikut peran aktif dalam pembelajaran. Oke. Tidak setuju karena diferensiasi bukan hanya teknik pengelompokan saja, melainkan memenuhi keinginan dan minat siswa sesuai dengan kemampuan. Tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Selain sebagai teknik juga bisa jadi metode. Wah, oke. Terima kasih jawabannya ya. Tidak setuju.
Tidak setuju nih Bu Gita nih. Selain diferensiasi itu teknik pengelompokan siswa dengan karakteristik yang berbeda-beda. Diferensiasi itu tujuannya untuk pengoptimalan pembelajaran karena tingkat kebutuhan yang berbeda. Oke, wah, tidak setuju. Dalam pembelajaran teknik melainkan strategi belajar dengan metode belajar yang bervariasi. Oke, terima kasih nih. Eh, Pak Gunawan tidak setuju karena berdiferensiasi itu bukan hanya untuk mengelompokkan, tapi untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, thank you. Pak Taufik tidak setuju karena dengan pembelajaran diferensiasi kita lebih tahu potensi siswa. Oke, tidak karena diferensiasi membedakan siswa dengan lainnya sesuai dengan. Oke, banyak ya. Oke, rata-rata karena untuk menunjang minat, gaya belajar, kemampuan siswa. Oke. Karena diferensiasi pembelajaran jauh lebih luas, melibatkan pendekatan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu setiap siswa. Oke, wah, Bapak Ibu Guru, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Kita coba ya. Jreng, jreng, jreng. Nah, jadi diferensiasi pembelajaran hanyalah sebuah teknik pengelompokan pelajar. Itu adalah miskonsepsi, ya, Bapak Ibu. Jadi yang benar adalah jangan sampai guru terjebak dalam pengelompokan yang kaku, statis, tanpa usaha meningkatkan kemampuan pelajar. Misalnya, dia mah, dia itu anaknya ya cuman bisanya segitu, abis itu dikelompokkan sama temannya itu aja, nggak pernah berubah, nggak pernah ganti, dikelompokkannya sama terus sepanjang tahun. Nah, jangan sampai jadi kaku dan statis seperti itu. Justru pengelompokan pelajar itu perlu bersifat fleksibel, gitu ya, perlu luas, gitu, karena supaya pelajar, peserta didik kita bisa bekerja dengan teman yang berlainan dan bisa mencoba proses belajar yang beda supaya berkesempatan menguasai strategi belajar baru dan memperdalam apa yang sudah ditelitinya, gitu ya. Jadi kalau bisa jangan sampai gitu ya ketika kita memetakan ini ada pelajar yang apa punya achievement yang tinggi misalnya, sedang, rendah, dikelompokkannya itu aja sepanjang tahun. Sampai seperti itu ya. Justru kita harus membuatnya menjadi dinamis, menjadi luas, fleksibel, supaya semua murid tuh bisa bekerja sama dengan berbagai murid lainnya gitu ya, dengan berbagai konteks dan cara. Oke, jadi ini 3 miskonsepsi tentang pembelajaran diferensiasi ya, Bapak Ibu Guru semuanya di sini. Jadi sesuatu yang perlu kita benahi dulu, kita luruskan gitu ya, karena bisa jadi kita punya pemahaman yang berbeda tentang pembelajaran diferensiasi. Tapi overall Bapak Ibu Guru dari jawaban-jawaban setuju tidak setujunya tadi sudah bisa menggambarkan ya pemahamannya dan kita bisa belajar lebih lanjut lagi tentang pembelajaran diferensiasi. Oke, dari gambar ini nih, saya mau kasih gambar. Mungkin udah familiar dengan gambar ini Bapak Ibu Guru ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu Guru pelajari dari gambar ini? Apa sih maknanya dari gambar ini? Ada yang mau nulis di kolom chat? Boleh? Atau unmute? Kira-kira gambar ini tuh apa sih? Ada gambar yang ada tulisannya, ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing. Terus ada satu guru yang bilang seperti ini. Supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silahkan panjat pohon. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, apa yang terjadi ya dengan gambar ini? Ada yang mau tulis di kolom chat, atau mau unmute? Gambar tersebut menyamaratakan kemampuan siswa, kata Bu Andriani ya. Ikannya sedih, kata Mbak Dharma ya. Kenapa sedih? Karena dia nggak bisa manjat pohon ya. Iya ya, karena harus manjat pohon. Gimana coba caranya ikan manjat pohon ya? Tidak semua bisa memanjat, kata Mustakimah ya. Tidak adil, kata Pak Taufik ya. Aduh, gimana? Apakah kita termasuk guru yang melakukan ini? Bapak Ibu Guru, mari kita cek-recek ya. Kalau kita masih melakukan ini, mari kita bertaubat, Bapak Ibu Guru. Ya, jadi jangan sampai kita menyamaratakan murid-murid kita. Maksudnya tuh tidak memberikan
tidak melayani keragaman mereka gitu. Nih kata Bu Gita katanya, setiap siswa tidak bisa disamaratakan pencapaian belajarnya karena keunikan yang berbeda tiap individu, bakat dan minat yang beragam, karenanya tiap individu punya kebutuhan yang berbeda sebagai pembelajar. Mantap Bu Gita. Oke, Pak Dani nih mengukur kompetensi semua siswa dengan alat tes yang sama. Padahal masing-masing anak punya kompetensi yang beda. Yes, betul Pak Dani ya. Tidak adil kata Bu Sri Hartina ya. Tidak adil kata Pak Aswan. Semua anak mempunyai kemampuan yang sama. Kalau di gambar ini kata Bu Teresia ya, itu menggambarkan bahwa metode belajar yang digunakan bervariasi dengan kemampuan siswa yang berbeda dengan satu tujuan pembelajaran. Terima kasih Bu Aini. Jawabannya Bapak Ibu Mesuji ini kayaknya ya, sebagai guru tidak boleh menyamakan peserta didik. Kata Bu Filora, kita tidak bisa menyamaratakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa karena kemampuan antar siswa berbeda. Oke, jawabannya terima kasih. Terlalu memaksa tujuan tanpa melihat karakteristik siswa ya, Pak Rizky ya. Terima kasih jawabannya. Metode yang digunakan untuk metode yang digunakan harusnya sesuai kebutuhan siswa. Iya, oke, Bu Nur Kamis. Katiningsih, oke. Guru yang salah menyamaratakan kemampuan siswa ya, kata Bu Yusmianti. Pada Muhtar, gambar tersebut menggambarkan satu tujuan, tetapi dengan cara dan teknik yang berbeda, sesuai kemampuan, tetapi hasil bisa sama. Oke. Oke. Tidak semua binatang dapat memanjat pohon. Begitu juga siswa mempunyai minat dan gaya yang beda ya, Bu Trifonia ya. Gambar sekolah para juara, di mana setiap peserta harus diberikan sesuai potensinya, karena setiap anak punya potensi berbeda. Kita harus merespon setiap kebutuhan siswa, karena setiap siswa berbeda. Oke, gambarnya memberikan kesempatan, boleh. Tapi mewajibkan itu harus diukur dengan kemampuan masing-masing ya, Bu Hanifah ya. Tidak bijak itu guru, kata Pak Erwin ya. Sesuai dengan kebutuhan, kemampuan tidak bisa disamakan. Oke, gambar ini menggambarkan bahwa terkadang guru menyamakan kemampuan setiap siswa, padahal setiap siswa memiliki karakteristik berbeda. Wah, terima kasih nih jawaban-jawabannya ya, aktif-aktif nih Bapak Ibu guru malam ini ya. Interaktif banget nih sesi kita malam hari ini ya. Oke, benar Bapak dan Ibu. Setiap anak itu sebetulnya jenius gitu ya. Menurut Bapak Ibu guru, mana yang lebih pintar? Bapak B.J. Habibie atau Cristiano Ronaldo? Siapa yang lebih pintar? Siapa yang lebih pintar? Menurut Bapak Ibu siapa yang lebih pintar? Bapak B.J. Habibie atau Cristiano Ronaldo? Oke, jawabannya adalah semuanya ahli di bidangnya ya. Dua-duanya pintar ya. Sekilas mungkin kayaknya pintar Pak Habibie ya, tapi sebetulnya dua-duanya pintar. Kenapa Cristiano Ronaldo pintar Bapak Ibu? Kenapa? Sama-sama pintar karena punya kelebihan masing-masing. Yes. Dua-duanya pintar dalam bidangnya masing-masing. Yes. Pintar dan kemampuan masing-masing. Iya, nggak bisa dibandingin ya. Kayak kita ngebandingin apel sama jeruk gitu kan. Bisa nggak kita bandingin gitu kan. Padahal dua-duanya punya keunikan gitu. Ya, jadi jangan sampai kita juga menyamaratakan anak-anak kita gitu ya. Karena sebenarnya setiap anak itu unik, setiap anak itu beda, punya kecerdasan dan kepintaran di bidangnya. Tuh, Bapak Anies Baswedan pintar ya, oke. Keduanya pintar karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Oke, ya. Jadi sebenarnya setiap anak itu jenius, Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa membedakan gitu ya. Iya, sama-sama hebat dengan kompetensi masing-masing, pintar dan sesuai kemampuan dan bidangnya. Iya, karena menurut Howard Gardner aja kan kecerdasan itu ada multiple ya, ada banyak, ada yang cerdas kata, ada cerdas kecerdasan alam, kecerdasan macam-macam ya, beda-beda gitu ya. Ada 8 jenis kecerdasan yang beda-beda, ada yang kecerdasan musikal, kecerdasan uh, kecerdasan angka gitu ya, macam-macam gitu. Jadi sebenarnya setiap anak itu jenius. Ya, dan saya yakin Bapak Ibu guru di ruangan ini semuanya juga jenius gitu ya. Jadi kalau begitu eh, jika kita menilai ikan dari kemampuan yang memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh terus ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan karena setiap anaknya jenius. Jangan mengajak mereka semuanya manjat pohon ya, gimana jadikan jadi pasti bingung ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami latar belakang ini gitu ya, memahami ini gitu ya, Bapak Ibu bisa mempelajari
kalau Bapak Ibu mau tahu gitu ya lebih dalam tentang pembelajaran diferensiasi, bisa baca buku judulnya How to Differentiate Instruction ya in an Academically Diverse Classroom ya, yang ditulis oleh Dr. Carol Ann Tomlinson gitu ya. Jadi kenapa sih sebenarnya diferensiasi ini jadi penting? Karena perbedaan pembelajar itu sendiri Bapak Ibu ya. Mereka tuh punya perbedaan dari mulai kesiapan belajarnya, dari mulai mode belajarnya, gaya belajar gitu. Dan banyak sekali perbedaan, keunikan, keragaman ini yang justru disitulah guru-guru perlu fleksibel dalam pendekatan mengajarnya gitu ya. Sehingga perlu membangun ruang kelas yang dikelola secara fleksibel gitu. Jadi sebenarnya apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu? Nah, jadi definisinya menurut Dr. Carol Ann Tomlinson, jadi adalah sebuah model instruksional yang memprovide bagaimana sih guru itu bisa melihat gitu ya bahwa setiap murid itu beda-beda kesiapannya, beda-beda minatnya, beda-beda profil belajarnya, supaya gitu mereka bisa dimaksimalkan kapasitasnya gitu ya untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini adalah pendekatan yang berbeda ya untuk bisa melayani keragaman, menangani perbedaan yang ketemu di ruang kelas gitu ya, sehingga mampu memberikan kesempatan untuk tersedianya pendidikan yang bersifat inklusif untuk keragaman murid gitu ya. Jadi karena murid itu berbeda, maka kita sebagai guru juga perlu memberikan respon proaktif gitu ya untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan siswa tersebut gitu. Nah, dan pembelajaran diferensiasi ini adalah pendekatan pedagogis nih, di mana guru bisa memperhatikan perbedaan dan kebutuhan murid-muridnya dalam pembelajaran. Ya, pastinya ada banyak ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Pastinya kalau pembelajaran diferensiasi itu pasti guru yang proaktif sih di awal untuk antisipasi mau merencanakan pembelajaran yang seperti apa dengan peserta didik yang beda-beda. Menekankan kualitas daripada kuantitas. Jadi bukan yang ngabisin materi Bapak Ibu, ya, bukan materinya harus habis, target materinya harus habis A sampai Z gitu ya. Bukan kuantitasnya, tapi justru kualitasnya. Apakah tujuan pembelajarannya tercapai gitu ya, memenuhi standar yang ditentukan tanpa harus dibebani, dijejali oleh berbagai materi konten yang harus dihabiskan gitu. Tidak, justru kualitasnya. Apakah murid bisa mencapai tujuan belajarnya. Dan itu berakar pada asesmennya ya. Selalu guru itu bisa perlu tahu gitu gimana supaya murid bisa mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan asesmen gitu ya, berdasarkan asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu. Itu jadi akar, jadi kunci. Dan pembelajaran diferensiasi itu menyediakan berbagai pendekatan, dari mulai pendekatan konten, pendekatan proses gitu ya, pendekatan bagaimana sih produk yang dihasilkan, juga lingkungan belajarnya gitu. Dan pastinya berorientasi pada peserta didik ya, berpihak pada murid gitu ya, bukan berpihak pada guru gitu ya. bukan teacher center gitu, tapi justru student center gitu ya, bahwa tugas yang diberikan itu diberikannya berdasarkan tingkat pengetahuan awal peserta didiknya gitu ya terhadap materi gitu, dan menyesuaikan dengan level kebutuhan murid gitu. Jadi guru juga bisa lebih banyak mengatur waktu, mengatur ruang, mengatur kegiatan yang dilakukan untuk menyajikan informasi kepada peserta didik. Dan ini merupakan campuran dari pembelajaran individu dan klasikal ya gitu. Jadi campuran nih gitu. Jadi guru tuh kasih kesempatan kepada peserta didik untuk kadang-kadang belajar bareng secara klasikal, tapi kadang-kadang bisa juga belajar secara individu gitu ya. Jadi nggak melulu aja klasikal gitu ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu guru aja belajar pasti pakai cara macam-macam, beda-beda. Bener nggak? Coba tulisin Bapak Ibu guru. Tulis di kolom chat silahkan tuliskan di kolom chat bagaimana cara yang paling Bapak Ibu guru sukai untuk belajar.
Oke, cara yang paling Bapak Ibu guru sukai untuk belajar apa? Kalau saya paling suka belajar itu dengan cara mengajar. Nah, kalau saya mau menguasai satu konsep tertentu, cara saya untuk belajar adalah saya ngajarin materi itu sama orang lain. Nah, itu adalah cara saya belajar, gitu ya, karena saya suka, saya belajar dari interaksi, saya belajar dari diskusi, itu cara saya belajar. Nah, kalau Bapak Ibu guru punya nggak cara belajar yang sesuai buat diri Bapak Ibu guru sendiri? Apakah lebih suka nonton YouTube mungkin? Ada nggak di sini yang belajarnya banyak dari nonton YouTube misalnya? Atau ada yang suka belajar dari membuat prakarya gitu ya. Kalau Pak Dhani katanya dengan mempraktikkan. Oke, Bu Hanik juga dengan cara praktik. Pak Rizky belajar berbasis realistik. Nah, hands on gitu ya, apa yang bisa dirakit mungkin kan ya. Bisa bikin apa, bisa bikin produk mungkin. Kalau Pak Dharma, kalau saya cara belajarnya, belajar dari bahan bacaan yang saya mind map. Lalu saya diskusikan dan share. Mantap Pak Dharma ya, pakai mind mapping, memetakan gitu ya, dengan peta pikiran. Kalau Pak Abdul katanya belajarnya paling oke dengan cara mengajarkan sambil dipraktekkan. Mantap ya Pak Abdul ya. Bu Anis dengan praktek. Oke, Pak Erwin belajar dari cara praktek. Oke, Bu Ria belajar melalui video, tuh kan beda-beda ya. Bapak Ibu guru aja beda-beda, apalagi muridnya Bapak Ibu ya. Gitu. Setiap kita tuh pasti punya cara untuk belajar gitu dan nggak bisa disamain, nggak bisa disamaratain gitu ya. Jadi kita juga perlu mengakomodir ini untuk peserta didik kita. Bu Andriani, saya suka belajar dengan mendengarkan penjelasan orang lain. Contohnya seperti webinar seperti ini. Wah, mantap Bu Andriani ya. Sama, saya juga pencinta training, pencinta pencinta webinar. Kalau ada webinar, saya pasti ikut gitu ya. Pasti saya belajar sesuatu dari pembicaranya, narasumbernya. Meskipun biasanya topiknya berulang-ulang, tapi kalau saya bisa belajar dari berbagai sumber yang berbeda sudut pandang, saya bisa belajar dari sosok-sosok narasumbernya. Sama nih, tos ya Bu Andriani, kita sama ya. Oke. Bu Ayu, saya belajar dengan cara berdiskusi dengan teman. Nah, interaksi, diskusi, itu kan beda ya. Macam-macam. Anak-anak paling suka belajar di luar ruangan, jadi langsung praktek. Oke, thank you Bu Noropia. Pak Gunawan belajar dengan cara belajar sambil mengajar. Mantap Pak Gunawan, sama kita tos ya Pak Gunawan ya. Pak Taufik dari YouTube. Haha, iya sama, saya juga suka nonton dari YouTube. Saya kalau mau belajar cepat gitu ya, salah satunya dari YouTube juga. Belajar berbasis konteks biasanya menghubungkan dengan kegiatan sehari-hari atau kenyataan. Mantap Bu Gita, gitu ya. Bu Siti Marku, cara saya belajar dengan mengajar dan praktekkan. Mantap ya. Bu Riadel, belajar via watching video terkait real object yang relevan dengan daily activities-nya. Oke, mantap. Pak Dharma, tapi jujur kadang guru Rani, siswa saya susah untuk mendeskripsikan gimana cara belajar mereka. Kadang hasil tes gaya belajar yang kita lakukan malah kurang terlihat pada diri anak. Gimana itu ya, Guru tadi? Wah, terima kasih sudah ada pertanyaan nih, Pak Dharma. Langsung saya jawab aja ya, Pak Dharma ya. Wah, betul, kadang-kadang sulit gitu ya untuk mendeskripsikan cara belajar mereka, meskipun udah tes gaya belajar, tapi kadang kurang terlihat. Jadi memang kita yang perlu eksplor ya. Tadi kata kuncinya adalah asesmen diagnostik. Kata kuncinya adalah asesmen awal. Kita di awal perlu cari tahu, kumpulin banyak data, kumpulin banyak informasi, bisa dengan berbagai cara, bisa pakai Google Form, bisa pakai percakapan gini, Bapak Ibu, itu percakapan kayak gitu bisa ngasih tahu ini kita tuh kayak gimana sih gitu ya. Kita bisa kasih aktivitas-aktivitas tertentu gitu yang beda gitu ya, dan dari aktivitas tersebut pilihan aktivitas kita bisa lihat ini murid-murid kita sebetulnya kalau dikasih pilihan mereka akan lebih pilih yang mana gitu ya. Itu tuh cara juga Bapak Dharma ya, untuk kita bisa lihat alamiahnya mereka lebih mencintai, menyukai, tertarik dengan aktivitas yang kita sediakan tuh yang mana gitu ya. Dari sana kita bisa mulai memetakan dan dapat data. Karena itu kunci Pak Dharma ya, untuk tahu sebenarnya dia tuh lebih suka pakai cara yang mana gitu. Ya, melalui video kata Bu Gresi. Oke, saya belajar melalui video, lewat YouTube, auditori, lewat Google ya, Bu Nur ya. Menerima penjelasan, setelah itu praktek. Oke, terima kasih jawaban. Semoga tadi jawaban saya cukup menjawab ya Pak Dharma ya.
Jadi kita perlu eksplorasi juga dan dapat data sih gitu ya. Datanya bisa dilihat secara langsung gitu ya lewat observasi murid-murid kita. Biasanya 2 minggu di awal pembelajaran itu adalah waktunya kita menemukan profil murid kita tuh kayak gimana sih gitu ya secara general gitu kan. Kita tahu oh kebanyakan dari mereka itu adalah murid-murid yang visual misalnya. Kalau dikasih video tuh langsung matanya membelalak gitu ya. Gitu kayak seru banget lihat video gitu ya. Tapi ada juga yang nggak terlalu tertarik sama video, tapi begitu dikasih perlu merakit Lego, wah langsung gitu ya. Nah itu tuh perlu kita kasih stimulus cara-cara aktivitas-aktivitas pilihan di awal-awal pembelajaran untuk tahu dan bisa memetakan oh ini gaya belajar murid saya tuh yang ini adalah apa misalnya oh kayaknya